Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini semuanya sehat-sehat selalu. Baik anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan meneruskan beberapa latihan soal yang ada di buku tematik ya, halaman 50 bisa kalian lihat. Buku tematik 4C. Nah, di situ ada 5 soal muatan BI KD 3.6 akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, berikut ini yang sebaiknya dilakukan sebelum menulis puisi adalah titik-titik. A. Membuat gambar. B. Menentukan tema. C. Menentukan makna. D. Mencari makna kata sulit. Nah, jawaban yang benar dari soal tersebut adalah yang B, yaitu menentukan tema. Nah, itu adalah jawaban yang benar, karena ketika sebelum kita membuat puisi, maka hal yang paling utama yang pertama kita lakukan adalah menentukan tema dari puisi tersebut. Baik, sekarang nomor 2. Pilihan kata yang tidak boleh digunakan dalam puisi adalah titik-titik. A. Kata yang bersifat mengejek. B. Kata yang bermakna indah. C. Kata berisi perumpamaan. D. Kata berisi pujian. Nah, jawaban yang tepat adalah A, yaitu kata yang bersifat mengejek. Nah, di dalam membuat puisi kita tidak boleh mengambil kata yang bersifat mengejek. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi tema dalam menulis puisi adalah titik-titik. Nah, fungsi tema ini adalah yang pertama untuk mengarahkan kita ketika membuat puisi tidak melebar atau tidak menjauh dari tema yang sudah kita tentukan. Nah, atau tema ini sebagai batasan pembahasan atau puisi yang akan kita buat. Misalnya kita membuat tema tentang pegunungan, maka di sana kita mencari kata-kata tentang sawah, gunung, pohon, hutan. Tidak mungkin kita menuliskan tentang pekerjaan guru, kemudian tentang dokter dan sebagainya. Nah, nomor 4 anak-anakku semuanya, tuliskan 3 langkah dalam menentukan makna puisi pribadi. Nah, di dalam menentukan makna puisi pribadi, yang pertama bacalah dengan cermat, ya. Kemudian carilah kata yang sukar untuk ditentukan. Kemudian carilah di kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak punya kamus besar bahasa Indonesia, bisa cari di Google. Sekarang sudah ada ya, lebih mudah. Kalau dulu ketika Ustadz harus mencari di kamus besar bahasa Indonesia, bukunya tebel. Nah, sekarang lebih mudah. Nah, nomor 5 anak-anakku, kita lanjutkan. Perhatikan kutipan puisi berikut. Jiwa dan raga kau serahkan untuk mengabdi, negaramu kau junjung tinggi. Dentuman bom dan tembakan peluru tak pernah surutkan langkahmu. Berbaju loreng hijau kau bela negaramu. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri makna puisi tersebut. Nah, setelah membaca puisi tadi, anak-anakku semuanya, kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Berisi tentang apa puisi tadi? Nah, berisi tentang perjuangan. Nah, perjuangan atau perjuangan tentara atau TNI, Tentara Nasional Indonesia ya. Karena apa? Karena di situ ada kata berbaju loreng. Nah, berbaju loreng hijau atau tentara biasanya dipakai untuk membela negara. Ada kata dentuman bom dan tembakan peluru. Nah, ini bermakna tentang sebuah perjuangan. Jiwa dan raga kau serahkan untuk mengabdi, yaitu mengabdi bangsa Indonesia. Nah, demikian 5 soal pembahasan kita, anak-anakku semuanya kelas 4. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang muatan IPA pada KD 3.2. Yang nomor 1, soal nomor 1. Berikut pertanyaan yang bukan mengenai metamorfosis sempurna adalah titik-titik. A. Mengalami fase pupa. B. Contoh hewan yang mengalami kupu-kupu. C. Bagian dari siklus hidup. D. Bentuk tubuh saat menetas sama dengan ketika dewasa. Nah, maka jawaban yang benar adalah D. Bentuk tubuh saat menetas sama dengan ketika dewasa. Itu adalah contoh ciri yang bukan mengalami metamorfosis. Nah, nomor 2, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu titik-titik. A. Kupu-kupu, belalang, dan capung. B. Katak, walang, sangit, dan lebah. C. Kelelawar, kucing, dan sapi. D.
D. Kutu, kepiting, dan semut. Nah, jawabannya apa anak-anak? Kalian pasti akan bingung antara memilih C dengan D, ya. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Nah, kenapa C? Yang A sudah jelas ada kupu-kupu mengalami metamorfosis, ya. Katak juga mengalami metamorfosis. Yang C itu ada kelelawar, kucing, dan sapi. Nah, ketiga hewan tersebut adalah termasuk hewan mamalia. Kita ketahui hewan mamalia ini adalah hewan yang melahirkan dan menyusui. Jadi ketika lahir, bentuknya sampai dia dewasa tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan yang D itu ada kutu. Kutu itu berasal ketika dia keluar, dia diawali dari telur, ya. Telur kemudian berubah menjadi kutu. Kepiting juga sama, dari telur kemudian menetas menjadi kepiting kecil, kemudian menjadi kepiting dewasa. Semut juga sama, diawali dari telur, ya. Artinya ketiga hewan kutu, kepiting, dan semut mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Kemudian nomor 3, anak-anakku, kita lanjutkan. Selain sebagian bahan sandang pakaian, kulit sapi juga dapat digunakan untuk titik-titik. Nah, anak-anak bisa tahu kulit sapi ini digunakan selain bahan pakaian seperti sabuk, kemudian pakaian bisa digunakan sebagai alat musik, misalnya rebana, kemudian beduk di masjid itu, ya, menggunakan juga kulit sapi. Kemudian kulit sapi juga bisa dimanfaatkan manusia sebagai kerajinan, sebagai bahan dasar untuk melukis, ya. Nah, biasanya ditulis kaligrafi dan sebagainya. Itu adalah contoh manfaat dari kulit sapi selain sebagai sandang pakaian. Nah, kita lanjutkan nomor 4. Tuliskan 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, manfaat tumbuhan itu apa, anak-anak, bagi manusia dan hewan dan lingkungan? Ya, manfaatnya adalah sebagai sumber oksigen. Nah, karena ketika tumbuhan mengalami fotosintesis akan mengeluarkan oksigen. Nah, di mana oksigen ini dibutuhkan oleh manusia juga oleh hewan. Tanpa adanya oksigen, maka manusia dan hewan tentunya pasti akan mati, ya. Maka pernah ada pertanyaan di ujian kelas 6, Ustaz pernah membaca itu, apa soalnya kurang lebih seperti ini. Apa yang akan terjadi jika semua tumbuhan ditebang dan mati? Maka yang paling tepat, maka jawabannya adalah manusia dan hewan juga akan mengalami kematian karena manusia dan hewan akan kekurangan oksigen. Nah, soal yang terakhir, anak-anakku semuanya, perhatikan 2 hewan berikut. Itu ada gambar A yaitu kucing, hewan B yaitu ayam, ya. Buatlah tabel perbandingan 2 hewan tersebut yang mencakup siklus hidup, cara berkembang biak, dan kegunaannya bagi manusia. Kita mulai dari yang A yaitu kucing. Nah, kucing ini adalah termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang kemunculannya dimulai dari melahirkan kemudian menyusui. Nah, tidak mengalami perubahan yang signifikan atau tidak mengalami metamorfosis. Namun sedangkan ayam itu berawal dari ketika keluar itu dimulai dari telur, ya. Telur kemudian menetas, berubah menjadi itik atau ayam kecil, kemudian berubah lagi menjadi ayam dewasa. Nah, kemudian cara berkembang biaknya, tadi kucing adalah melahirkan dan menyusui, sedangkan ayam berkembang biaknya bertelur. Nah, ciri-ciri hewan yang bertelur, yang pertama tidak memiliki kelenjar susu, kemudian juga tidak memiliki daun telinga, anak. Kalau kalian perhatikan itu, ya, kalau lihat ayam, merpati, kemudian burung onta itu tidak memiliki daun telinga, tetapi mereka memiliki telinga, ya. Artinya mereka mendengarkan tetapi tidak memiliki daun telinga. Nah, itu adalah salah satu ciri dari hewan yang bertelur. Atau dalam bahasa IPA-nya ovipar, ya. Kalau beranak itu vivipar. Nah, kalau bertelur dan beranak namanya ovovivipar. Ini nanti kelas 6 kalian akan dapatkan, ya. Nah, kemudian kegunaannya, kalau kucing itu kegunaannya bagi manusia itu sebagai hewan peliharaan, ya. Ada kucing Anggora yang bagus, ya, bulunya lebat, ya, sebagai bahan peliharaan manusia. Kemudian kalau ayam, kegunaannya dimanfaatkan manusia, dari dagingnya bisa dimakan, telurnya juga bisa dimakan, bulunya dijadikan kemoceng atau sulak untuk membersihkan, untuk alat kebersihan. Bulunya dimanfaatkan manusia sebagai shuttlecock untuk olahraga